Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Tahun ajaran baru ini selalu menjadi momen yang krusial dalam dunia pendidikan Indonesia. Baik siswa, orang tua maupun guru ini tentu sudah menantikan kepastian jadwal terbaru, terutama menjelang pergantian tahun ajaran dan tahun ajaran 2026 ini akan dimulai pada tanggal 14 Juli 2025. Dan di studio kita sudah hadir bersama narasumber kita akan berbincang mengenai strategi warga jelang tahun ajaran baru 2025-2026 bersama pengamat pendidikan Sumatera Selatan. Ada Bapak Dr. Andes Haji Zulfikri MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Zulfikri. Sehat kabarnya Pak Zul? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini sudah hadir. Segar, bugar, gembira. Semangat terus biasa, ya Pak ya. Semangat terus. Ini selalu semangat banget Pak Zulfikri ini. Dan nanti kita juga mencoba untuk menghubungi Kepala Prodi BPI UIN Raden Patah Palembang, ada Ibu Dr. Zila Jananti MPD. Dan kami informasikan siaran ini dapat Anda dengarkan melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, dan bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Bisa Anda download di Play Store atau juga di App Store melalui rri.co.id. Bersama Pak Zulfikri. Hingga mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, kita berbicara mengenai strategi warga jelang tahun ajaran baru. Pak Zul, ini pembelajaran tahun baru ajaran baru 2025 hingga 2026 ya Pak ya. Ini akan dimulai tanggal 14 Juli bulan ini berarti. Ini nggak terasa liburnya kurang lebih hampir 3 minggu ya Pak ya kabarnya ya. Kalau misalnya Pak Zul sendiri melihat dari pembelajaran tahun yang akan dimulai 2025-2026 ini, strategi yang paling efektif untuk meningkatkan kesiapan siswa menjelang tahun ajaran baru itu seperti apa biasanya Pak Zul? Ya, pendidikan itu adalah aset ya, aset negara. Mau dibawa kemana pendidikan itu tergantung dari orang tua, tergantung dari guru maupun pemerintah. Itu yang tiga pilar ini yang harus bahu-membahu. Kemajuan suatu negara itu terletak dari pendidikan, yang itu yang harus kita amati. Karena itu perlu dipersiapkan sedini mungkin bagi orang tua di rumah, itu mempersiapkan ya peralatan tulis, menyiapkan juga ya sekarang kan zamannya IT ya, digital ya. Menyiapkan juga ya Android juga menjadi suatu hal yang sangat yang krusial ya dalam dunia pendidikan. Jadi pendidikan itu enggak aja sebagai, kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak digital ya pelajaran-pelajaran secara digital. Ini yang perlu sama-sama, dan orang tua juga perlu juga menyiapkan semangat pada anaknya, menyiapkan baik itu mental mereka, persiapan baik pakaian seragamnya, alat tulisnya, semua kesehatannya juga, makanannya juga, sehingga kalau dipersiapkan karena siswa itu adalah aset. Betul. Aset yang sangat berharga. Kemajuan suatu negara itu tergantung generasinya. Kalau dipersiapkan secara baik, ya bagi orang tuanya, gurunya juga pada waktu liburan menyiapkan materi-materi pelajaran yang secara digital. Karena ya kalau Khalifah Abu Bakar ya Siddiq atau Plato itu menyatakan, ajarilah anak-anak itu sesuai dengan zamannya. Jangan ajari anak-anak itu sesuai dengan zaman kalian, karena mereka hidup pada zaman mereka. Itu yang harus perlu dicermati, diamati. Dan pemerintah ya saling membantu anggaran dana ya untuk dialokasikan di lapangan standar pendidikan. Itu yang perlu, dan bersama-sama guru ya merancang anggaran pendidikan mau dikemanakan kan, untuk kegiatan-kegiatan untuk mensupport ya, mempersiapkan peserta didik itu agar kedepannya itu kita menjadi bangsa yang
hebat. Yeah. Nah, itu yang perlu. Kalau semuanya ada rasa tanggung jawab ini ya, rasa memiliki ya terhadap pendidikan, baik itu pemerintah maupun lembaga-lembaga pendidikan maupun orang tua, saya yakin dan percaya bangsa kita akan lebih baik, lebih maju. Itu terletak dari pendidikan, itu yang harus kita persiapkan. Baik, selain pendidikan juga fasilitas orang tua juga harus memperhatikan ya Pak ya, mulai dari sepatu, topi dan pakaian dan lain-lainnya. Tapi kadang di tengah kondisi keterbatasan ekonomi, mengingat sekarang kan banyak harga yang mahal ya Pak ya, pendapatan kecil dengan pengeluaran yang sangat besar. Nah mungkin dari Pak Zul sendiri bisa memberikan juga arahan lah kepada orang tua. Kadang kan kalau misalnya siswa-siswi ini pakai baju bekas kakaknya, nurun kan mentalnya Pak, kayak wah ini minder nih, aku pelajaran ajaran baru kok pakai baju bekas kakak ataupun sepatu bekas kakak. Kalau dari pandangan Pak Zul sendiri apa nih yang harus dilakukan orang tua agar juga mempersiapkan bekal mental anaknya di sekolah? Nah, ini yang perlu, artinya orang tua sedini mungkin menyiapkan ya pendidikan anak-anaknya agar anak-anak negara sekarang itu mereka udah siap. Oh, saya ini belajar, artinya orang tua support, minimal semangat. Ya, kalau pakaian tuh minimal ya, artinya pantas ya, baik sepatunya, peralatan sekolahnya, bawa pensil, bawa ponsel, semuanya. Kalau maupun juga rencana kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa, makanannya juga kan, makanan kan perlu sehat. Iya, betul. Kalau sehat kan mereka kan semangat belajarnya. Ini yang perlu orang tua siapkan, karena pelajaran juga kan sekarang kan 5 hari kerja, jadi sampai sore. Jadi kalau makanan yang disiapkan orang tua kan beda dengan yang mereka beli di ini kantin, yang siap saji ataupun yang siap lain, ini junk food ya. Kalau ini dari rumah tahu ya makanan-makanan yang bergizi yang membuat mereka semangat belajar. Kalau perhatian dari orang tuanya ini walaupun sederhana ya, namun memberikan istilahnya moral peserta didik itu jadi lebih semangat. Orang tua saya memberikan saya semangat, di samping juga guru-guru juga memberikan perhatian yang sangat luar biasa terhadap pendidikan mereka dengan segala macam metode pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat belajar mereka, wawasan mereka. Ini itu perlu ya, wawasan kepada anak-anak. Semuanya itu, dan juga kepala sekolahnya juga peduli dengan semua lingkungan, karena kemajuan dari sekolah itu ada terletak dari kepala sekolahnya. Karena kepala sekolahnya adalah nakoda. Nakoda sebuah kapal, mau dibawa kemana, pendidikan itu tergantung juga dari kepala sekolahnya, dengan bantuan pemerintah, dengan anggaran dana ya yang diaplikasikan di 8 standar pendidikan, itu akan menjadi suatu ya momentum ya, semangat, rasa bertanggung jawab. Pendidikan itu akan maju, itu terletak dari situ semua, tanggung jawab masing-masing. Ya. Jadi ini yang perlu kita perbaiki pola pikir ya. Kalau kita sama-sama bahu-membahu, orang tua yang utama itu ya, minimal 70% itu memang pendidikan itu dari orang tua dulu. Ya. Baik. Ya. Pak Zulkifli Pak Zulfikri, kita terima telepon dulu ya Pak Zul. Oke, ya. siap. Ada yang ingin bergabung, Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Pak Virgon di Banyuasin. Di sini bersama kami pengamat pendidikan Sumatera Selatan, dan kebetulan juga sempat menjadi kepala sekolah di SMK 1. SMK 1 Palembang, SMK 6, SMK 5, pernah 2 kepala sekolah di SMP 5 dan SMK 8. Banyak banget. Jadi sudah 5 sekolah dalam waktu hampir 12 tahun. Baik, bersama Bapak Dr. Andes Haji Zulfikri MPD. Silakan Pak Virgon di Banyuasin. Baik, terima kasih. Untuk narasumber luar biasa sekali ya. Ini narasumber yang dihadirkan tentunya sesuai dengan apa yang kita harapkan lah, mewakili dari praktisi pendidikan, begitupun kita sebagai masyarakat atau warga, terutama orang tua yang punya anak-anak mungkin yang akan disekolahkan atau juga bersiap-siap ingin masuk ke sekolah. Ini mungkin menjadi keluhan dari banyak masyarakat ini Pak, terkait dengan berubah-ubahnya kurikulum gitu ya. Karena setiap ganti kebijakan, ganti kurikulum, setiap ganti pemimpin juga ganti kurikulum. Saya rasa yang pusing bukan hanya orang tua atau murid, tapi juga kayaknya guru-guru juga ikut pusing kalau berubah kurikulum terus itu ya. Sebenarnya yang dipersiapkan oleh
masyarakat atau warga atau kita sebagai orang tua itu kalau anak mau sekolah itu sebenarnya terkait dengan biaya sih Pak. Iya. Ya, kita fokusnya pasti ke sana seperti mau beli seragam sekolah dan sebagainya, kebutuhan sekolah pasti itu yang kita maksimalkan terkait dengan persiapan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya untuk sekolah gitu ya. Iya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya adanya zonasi dan sebagainya juga orang tua juga bingung ya. Kadang-kadang juga orang yang dekat dengan sekolahnya itu nggak dapat zonasi, tapi orang yang dia bisa dekat dengan zonasi, ada orang-orang yang tahan sampai mengubah kakak dan sebagainya biar bisa masuk sekolah terdekat gitu ya. Itu dilema. Kemudian yang kedua juga sekolah-sekolah negeri. Kalau kita lihat sekolah-sekolah negeri yang ada di Kota Palembang itu terutama sekolah-sekolah unggulan itu rata-rata hanya milik orang-orang kaya saja ya. Orang-orang yang punya uang, orang-orang yang punya kedudukan, bahkan punya jabatan. Dan jarang sekali saya melihat tuh di sekolah-sekolah unggulan itu anak-anak dari golongan-golongan menengah ke bawah ya. Ya, saya nggak perlu sebutin sekolahnya mana, tapi kalau sekolah unggulan rata-rata juga orang-orang yang punya uang. Nah, ini pemerataan pendidikannya seperti apa gitu Pak ya. Kemudian juga hadirnya sekolah rakyat, itu seperti pemisah gitu antara orang yang punya uang sama orang yang miskin gitu, sekolah rakyat. Apalagi kurikulumnya juga beda. Latar belakang yang mendidiknya bukan dari pendidikan tapi dari Kementerian Sosial. Itu apalagi Pak Prabowo juga menjanjikan untuk bisa menjadi guru dibuka selebar-lebarnya di sekolah rakyat agar diangkat jadi ASN. Nah, seperti ada kesenjangan di situ. Nah, ini untuk menyamaratakan seperti apa? Padahal kan namanya sekolah, pendidikan itu tanggung jawab negara untuk menjamin gratis gitu Pak ya. Jadi dijamin oleh negara, undang-undangnya sudah ada. Kalau tidak salah mungkin diluruskan, kalau seandainya mungkin saya salah, tanggung jawab negara terkait dengan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Namun nyatanya juga masih banyak anak-anak di Kota Palembang ini yang tidak tersentuh pendidikan. Saya pernah ngobrol dengan salah satu penjual koran nenek-nenek yang ada di sekitaran lampu merah Jakabaring itu. Saya sempat berkunjung ke rumahnya. Dia punya cucu cukup banyak dan nyatanya cucunya juga banyak yang nggak sekolah. Alasannya karena nggak ada biaya. Nah, ini program-program dari pemerintah yang menyentuh langsung ke masyarakat, terutama ke lapisan menengah ke bawah sebagaimana. Mungkin itu aja Mbak Dela. Ini terima kasih. Salah satu unek-unek ya mungkin dari masyarakat biasa terkait dengan pendidikan kita di Indonesia ini yang dianggap juga mungkin belum sempurna. Karena memang masih banyak ternyata anak-anak kita yang belum bisa menikmati bangku pendidikan. Terima kasih Pak Virgo di Banyuasin. Sebelum ditanggapi Pak Zulfikri, kita sapa dulu. Ada Ibu Dr. Zila Zananti, MPD, ini Kepala Prodi BPI UIN Raden Patah Palembang. Assalamualaikum Bu Zila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Bu Zila? Alhamdulillah sehat ya. Ini sudah hadir bersama kami Kepala Prodi BPI UIN Raden Patah Palembang dan Pengamat Pendidikan Sumatera Selatan. Sebelum itu Pak Zul, boleh ditanggapi tadi dari Pak Virgon tadi? Panjang ya. Terima kasih. Itu artinya undang-undang yang disampaikan oleh masyarakat yang perlu ditampung ya. Memang kita itu pendidikan itu memang kita harus berpedoman pada turhuri handayana. Yang ini yang perlu ya. Berbagai macam pun metode kurikulum pendidikan itu tergantung juga dengan guru. Bagaimana dia menyampaikan apa yang saya sampaikan tadi. Ajarilah anak itu sesuai dengan zamannya. Jangan ajari anak itu sesuai zamanmu, karena mereka hidup pada zaman mereka. Betul. Itu yang harus dipedomani oleh seorang guru. Dan artinya pembelajaran sekarang ini harus mengarah ke digital, itu yang pertama. Jadi nggak usah kita dengan sistem kurikulum apapun, tergantung gurunya mau dibawa kemana siswa itu, kemampuannya. Kan ada istilahnya ilmu itu kan ada teori Bloom ya. Ini perlu disampaikan teori Bloom itu kognitifnya, kemampuan kognitifnya dalam berpikirnya, pola pikirnya, efektifnya, psikomotornya ya. Jadi pembelajaran itu hanya teoritis tapi juga praktikalnya juga itu psikomotornya dan juga perlu efektif ya, sikap, sopan santunnya, bagaimana guru mengolah kelas dengan baik, memperhatikan semua siswa-siswa yang ada di kelas, tidak hanya guru itu berdiri di depan kelas tapi juga bisa menaungi semuanya. Kalau itu semuanya mau pakai kurikulum apapun ya tergantung gurunya mau kemana, mau pintarnya siswa itu, mau kreatifnya, kemampuan psikomotornya, kemampuan itu yang perlu utama. Dan sekarang juga selanjutnya secara global saya jawabnya ya. Pemerintah juga membantu anggaran pemerintah, membantu anggaran pendidikan ya. Itu 20%
itu harus memang dijabarkan oleh semua komponen guru dan pegawai di dalam satu instansi, disampaikan baik itu kemampuan dari dana pusat APBN maupun dana dari BOSDA dari daerah maupun dana bantuan dari masyarakat, itu disemuakan mau dibawa kemana dana yang anggaran sebesar ini, ya dikelola bersama ya dari 8 standar pendidikan tersebut. Ini yang perlu artinya sama-sama, dan juga pemerintah juga menggelontorkan anggaran dana-dana untuk anak-anak yang kurang mampu ya, VIP dan sebagainya, itu dikelola langsung dari pemerintah pusat ke rekening siswa itu sendiri. Ini ya artinya kemudahan-kemudahan yang sudah disampaikan ke pemerintah, tapi kita juga tidak bisa juga ini peran orang tua ini. Kalau jangan artinya tanggung jawab itu diserahkan saja ke pemerintah, ya harus ada peran dari lembaga pendidikan juga, dari peran dari orang tua. Kalau itu sama-sama orang tua merasa bertanggung jawab karena anak yang mereka itu adalah aset yang harus dikembangkan, diolah. Ya, kalau orang tua berperan aktif walaupun tidak mampu, tapi perhatiannya itu yang perlu. Sumbangan moral yang harus diberikan kepada anak itu akan menjadi sesuatu kekuatan moral bagi anak untuk lebih maju. Kan banyak orang-orang yang berhasil itu kan dari anak-anak yang kurang mampu gitu, karena mereka kan secara gigih belajarnya ya. Nah, untuk zaman sekarang kan untuk penerimaan siswa baru kan sudah ada zona prestasi, ada zona domisili. Jarak domisili. Nah, semua itu kan udah ada aturannya. Kalau anak kita memang pintar, memang bagus, ya di sekolah manapun di negeri itu akan diterima, tidak ada sesuatu pengecualian. Memang ya harus kalau memang sesuai dengan aturan yang berlaku ya, yang jalur prestasinya, jalur mutasinya, jalur domisilinya itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya rasa ya sah-sah aja ya. Sah-sah saja, semuanya kan bisa terakomodir ya, semua keinginan dari masyarakat itu. Jadi kita memang perlu bahu-membahu. Jangan saja yang Bapak sampaikan tadi tanggung jawab pemerintah, nggak bisa juga toh Pak. Negara ini nggak bisa hanya pemerintah saja. Yang utama itu ya keberhasilan pendidikan itu memang dari keluarga dulu ya, peran dari orang tua dulu yang harus mereka itu lebih. Baik, Pak Zul dan Bu Zila, kita terima telepon dulu ya. Ada pendengar yang ingin bergabung kembali. Pro 1, selamat pagi. Halo, Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela ya. Selamat pagi dengan Pak siapa nih Pak? Pak Kiwai. Silakan Pak Kiwai. Kiwai di Batu Raja. Ya, silakan Pak Kiwai. Ya, menanggapi masalah pendidikan itu Mbak ya. Pak yang narasumber ya. Kalau menurut saya begini, memang setiap menit banyak gonjang-ganjingnya. Kalau bisa sekolah itu difavoritkan semua. Kita bukan mencari sekolah favorit, mencari anak yang favorit itu yang kita tonjolkan, bukan sekolah. Walaupun sekolah favorit, kalau goblok masih goblok aja. Itu maksud saya. Menciptakan maksud ini ya. Pak, ya. Sekolah negeri, sekolah swasta difavoritkan semua, apalagi suka terbuka, UT paket itu kalau menurut saya sangat baik itu. Sekolah misal 3 kali seminggu, dia bisa lebih dewasa. Mengapa? Dia bisa bekerja sambil segala libur mencari uang. Dia akan tahu sakit cari uang, nggak koya-koya. Baik. Nah, jadi difavoritkan semua sekolah itu. Diperkenalkan. Misalnya yang sekolah paket ini kebanyakan rakyat tidak tahu untuk orang yang tua, padahal enggak. Ya, itu keuntungannya misalnya begini, ijazah sama dengan negeri ya. Kesempatan kerja bisa sama, masuk kemana bisa. Ini banyak diasumsikan nggak bisa kemana-mana. Kalau paket dikembangkan, mungkin rakyat banyak sekolah lebih santai. Apa kesempatannya sama? Mungkin sekolah negeri nggak begitu laku benar. Sehingga kita mencari murid yang pintar, bukan sekolah favorit. Karena guru sama-sama, pendidikan sama, ilmu sama-sama aja. Itu aja Pak. Baik, terima kasih. Kalau mau maju, coba tunjukkan Sumatera Selatan. Kalau di Mulyadi, itu produk kita Sumatera Selatan itu. Baik. Itu aja. Terima kasih Pak Kiwai di Batu Raja. Mungkin kita ke Bu Zila dulu, Bu Zila. Ini kan kalau misalnya tadi mungkin yang disampaikan Pak Virgon hampir sama ya, sekolah-sekolah favorit yang di Palembang. Jadi kebanyakan mereka yang sekolah favorit ini kebanyakan mereka juga yang bisa dikatakan ekonomi yang ke atas, atau juga mereka
anak pejabat ataupun lainnya. Kalau dari pandangan Bu Zila sendiri seperti apa nih, Bu? Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Saya ingin menyampaikan bahwa yang dikatakan kepada dari Bapak tadi ya, yang penanya, bahwa memang kualitas anak itu memang didahulukan. Namun memang kalau misalnya dari pendidikan sendiri memang kita ada proses input, proses dan output. Jadi memang salah satunya memang siswa harus memang benar-benar berkualitas, berbeda dari inputnya ke outputnya, ada perkembangan gitu ya. Namun juga di sisi lain sekolah juga harus bagus ya, harus berkualitas juga. Dua-duanya harus berkualitas. Karena kenapa? Karena dari segi sarana prasarana, kemudian pendidik dan lain-lain itu juga harus diperhatikan. Namun juga untuk siswa sendiri di sekolah manapun memang kalau misalnya siswanya bagus, pintar, berprestasi, benar kata narasumber pertama tadi bahwa dimanapun kalau mau sekolah itu bisa. Kemudian dari segi sarana prasarana juga nggak menutup kemungkinan kita ya, nggak menutup mata, memang mendukung sekali. Jadi dua-duanya harus jalan harusnya ya. Jadi siswanya juga digiring untuk menuju siswa berprestasi, kemudian sekolahnya juga harus bagus gitu. Karena memang kita juga ada sistem akreditasi juga kan sekolah itu. Jadi memang semua komponen sekolah itu harus bagus. Lagi-lagi siswa dimanapun berada memang kalau misalnya memang dia berprestasi, ditunjang dari sekolahnya malah lebih baik lagi. Kemudian kalau misalnya siswa berprestasi dengan sekolah yang mungkin standarnya biasa, juga kalau misalnya dia di up sampai ke persaingan yang global juga bisa bagus. Jadi semuanya saling mempengaruhi gitu. Mungkin itu menurut saya. Baik, tadi yang disampaikan Bu Zila ya. Kita ke penelpon selanjutnya. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih Pak? Dari Mang Putra ya? Ya. Saya nanggapi cuma sedikit ini Mbak. Boleh, silakan. Yang pengalaman saya ini yang sering saya temukan, sekolah favorit. Itu namanya sekolah favorit. Tapi orang-orangnya termasuk banyak goblok. Nah, memang mungkin ya anak-anak pejabat itu tadi karena beruang kan, jadi anaknya masuk situ. Jadi orang-orang yang pintar tadi memang dia tidak punya duit. Tidak mampu kan. Kalau bisa itu kita minta mohon bantuan orang-orang itu kan. Cuma itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Putra. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum Ibu Bapak narasumber yang saya hormati. Ya, silakan. Ini tentang masalah pendidikan ya. Memang masalah pendidikan sampai sekarang juga masih banyak problem kan. Terutama zonasi di Jawa Barat sering terjadi, adalah oknum sekolah yang segala menyelewengkan zonasi. Kan pernah juga kan kemarin juga terjadi lagi. Kok kenapa sampai orang tua pernah ngukur dari rumah sampai ke sekolah. Nah disitulah seperti bahkan yang lucunya lagi Pak Wapres jangan dihilangkan zonasi, justru yang harus diperbaiki itu oknum sekolahnya bukan zonasinya kan, seperti itu. Nah itu Pak. Jadi seperti sekarang ini saya mendukung sekali program Pak Gubernur Jawa Barat akan menertibkan pihak sekolah. Tidak ada lagi semacam wisuda TK itu kan hanya mengeluarkan itu satu sekali. Memang pihak yang berkepentingan itu kontra, tapi rakyat mendukung. Nah, bagaimana tentang masalah pendidikan supaya benar tertib, jangan sampai ada oknum-oknum yang segala menyalahgunakan tentang masalah tadi terus anggaran. Terus begini Pak, ada anggaran dari sekian persen. Nah, saya punya siswa Pak di SMK. Siswa, kok sampai dikenakan bangunan 4 juta. Saya bertanya kepada kepala dinas, tidak jawaban tidak ada tanggapan sama sekali. Kenapa? Bukan masalah apa-apa. Kalau ada untuk ini tidak jelas kan. Kenapa? Walaupun itu bisa sampai 3 tahun tetap dikenakan bangunan 4 juta kan sudah tidak ada. Jadi kepala dinas pun juga tidak
saya usul tidak tanggapan sama sekali. Nah, masih banyak oknum di pihak pendidikan Pak yang perlu diterbitkan. Bukan masalah dihilangkan zonasi. Nah, terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita ke Pak Zul dulu. Ya. Dari penelpon yang pertama tadi, penelpon kedua tadi ada Pak Putra sama Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Ini mengenai tentang sekolah unggulan favorit. Kebanyakan mereka yang diisi mungkin bisa dikatakan bukan siswa-siswi unggulan juga nih Pak Zul. Kalau saya ya karena pernah jadi kepala sekolah, itu tadi saya katakan semua sekolah itu favorit, tergantung dari kepala sekolahnya. Bawa kemana sekolah itu tergantung sekolahnya. Kalau ingin jadi favorit ya berbuatlah yang sesuai dengan semangat semua komponen dari kepala sekolahnya, guru dan pegawai. Ya. Kalau semuanya bahu-membahu, bagaimana memajukan pendidikan itu, memperbaikan pendidikan itu, semuanya kan jadi sekolah favorit juga. Jadi nggak ada suatu perbedaan satu sama lain. Karena ngapa saya katakan nggak ada perbedaan? Ya karena bantuan dari pusat juga kan sama, nggak ada beda. Tergantung orangnya, bawa kemana ke sekolah itu. Jadi ya favorit semua. Tunjukkan apa nilai plus, nilai jual dari sekolah itu. Bagaimana sekolah itu bisa memajukan prestasinya itu ya di tingkat regional, nasional maupun internasional, dan juga dari segi ya benar tadi fasilitas. Karena ada namanya rencana kerja anggaran sekolah. Jadi kepala sekolah sebagai nakodanya dia harus menjabarkan kepada wali murid ya, didatang ke semuanya, ini sekolah ini punya anggaran sekian ini ya, dari bantuan pemerintahnya berapa, dari pemerintah pusat, dari bosnya berapa, maupun juga bantuan dari ini. Jadi kalau ada transparansi antara kepala sekolah dengan semua komponen guru, pegawai, dan juga ke orang tua wali murid, mungkin nggak ada yang suatu hal yang karena kita harus mencapai visi misi sekolah itu harus dicapai. Ya, kalau istilahnya visinya bagus, misinya bagus, tapi dia tidak ditunjang dengan fasilitas ya sekolah tersebut, tidak ditunjang oleh peran dari orang tuanya juga. Ya, itulah tadi yang namanya favorit tadi. Nah, jadi setiap kepala sekolah itu berusaha menjadi favorit. Tidak ada perbedaan satu sama lain. Ya, tergantung siapa kepala sekolahnya, siapa guru-gurunya. Jangan berarti sekolah itu favorit. Ya, bisa jadi. Ya, artinya kualitas gurunya kan sama, semuanya pendidikannya sama. Tinggal gimana ini apa peran dari guru tersebut. Itulah ada perbedaan. Oh, isinya bagus. Lulusannya banyak ke perguruan tinggi negeri, itu yang perlu artinya peran dari orang tuanya. Sudah saya sampaikan, peran dari orang tua, dari lembaga pendidikan maupun dari pemerintah bahu-membahu bagaimana memajukan itu. Nggak ada istilahnya perbedaan satu sekolah dengan yang lain. Baik, selain bisa dikatakan selain fasilitas, apakah letak dari sekolah yang strategis tersebut juga mempengaruhi kalau sekolah itu bisa menjadi favorit atau unggulan juga nih Pak Zul? Iya, letak juga nggak jadi masalah. Ya, mau jauh, kadang-kadang kan sekarang ini kan nggak menjadi tolak ukur ya? Nggak jadi tolak ukur. Tinggal ini yang perlu digarisbawahi. Seorang kepala sekolah juga harus bisa menginformasikan kepada masyarakat. Dia harus punya TikTok, dia harus punya YouTube, dia punya ada Instagram. Bagaimana dia mempromosikan sekolah-sekolah mereka ya agar dikenal masyarakat luas dan segala prestasinya, segala kegiatan ini ekstrakurikulernya yang di masyarakat. Oh, wih, ini sekolah bagus. Ini yang bisa memfavoritkan sekolah tersebut, itu tergantung juga pada sekolah. Brandingnya ya. Nilai brandingnya, nilai jualnya. Jadi kalau kepala sekolah hanya di belakang meja, nggak turun di belakang, nggak bisa apa. Kalau saya kan walaupun saya kepala sekolah ya saya masih ngajar tuh, lihat jadi 4 kelas di aula ya, mengajarkan digital literasi dengan ini apa materinya dari apa dari handphone. YouTube, dari YouTube, TikTok yang saya punya, dari Instagram, dari semua jadi mereka kan semangat. Jadi kalau semua itu masyarakat melihat, wih keren ini sekolah. Seperti saya dulu SMK Negeri 5 Palembang ya. Saya datangkan si Doni Damarannya, Astridnya, saya minta ini sekolah-sekolah dari SMA 17, maaf ya, SMA
satunya untuk menonton film. Oh, ya 15 kelas setiap tahun jumlah siswa itu meningkat tajam. Baik SMK 6 yang prestasi nasionalnya, ya itu yang menjadi suatu tolak ukur ya, tergantung dari kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya hanya di belakang meja, enggak punya istilahnya sosial medianya, ya enggak, ini sekarang kan udah zamannya digital dong. Ya, kalau sudah zamannya digital kita harus mengikuti apa yang saya sampaikan tadi Pak Umar tadi. Ajarilah anak-anak itu sesuai dengan zaman mereka. Jangan ajari anak-anak itu sesuai zaman kalian, karena mereka hidup zaman mereka. Kalau kepala sekolahnya saja tidak punya istilahnya, saya guru prestasi nasional loh, ya sudah berangkatkan umroh oleh wali kota di Santana, udah berangkat oleh pemerintah pusat ke mana itu Korea, ya semua negara Eropa maupun itu jadi bekal, jadi pengetahuan. Jadi dibawa kemana sekolah itu tergantung dari kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolah hanya diam, itu harus kreatif. Karena itu nggak sembarangan. Jadi kepala sekolah itu sebenarnya harus dia uji kelayakan dulu ya. Kalau ingin sekolah itu maju. Kalau biasa-biasa saja ya nggak favorit semua. Saya nggak mau kalah dong dengan sekolah-sekolah itu. Woi kecil, kalau SMA gitu, kalau kita punya kognitif psikomotor dengan efektif berjalan dengan baik, ya. Jadi bagaimana anak-anak itu mereka tidak hanya dipersiapkan untuk menjadi akademisi, tapi mereka juga dipersiapkan untuk menjadi wirausaha. Itu yang perlu kan. Nah, kalau itu semuanya artinya punya wawasan ini pendidikan yang begitu luas, ya ini Indonesia nggak ada yang namanya kekurangan pekerjaan. Pasti sudah merdeka udah merdeka keseluruhan ya Pak Zul ya. Dengan anggaran yang ada mau dibuat kemana itu tergantung dari kepala sekolahnya juga. Baik, kita kembali ke Bu Zila dulu. Bu Zila, kalau untuk berbicara mengenai sekolah tadi yang disampaikan juga Pak Zul tentang favorit unggulan, tentunya di sini juga ada kesenjangan ya Bu ya. Misalnya anak bisa dikatakan orang tua yang memiliki ekonomi di bawah memasuki sekolah yang unggulan, bisa dikatakan seperti itu, pasti ada kesenjangan juga, mulai dari pendidikan dan lain-lainnya, atau juga faktor dari mental juga ya. Wah, saya nih sekolahnya di tempat orang-orang kaya. Itu sebenarnya apa yang harus dipersiapkan orang tua juga menghadapi hal tersebut, Bu Zila? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak. Jadi kita pertanyakan dulu ya, sekolah favorit itu apa sih ya? Jadi bisa kita samaratakan bahwa sekolah favorit itu yang memiliki daya tarik tinggi di masyarakat ya. Jadi itu persepsi orang tua, masyarakat, oh itu loh sekolah favorit gitu ya. Nah pertanyaannya bagaimana selanjutnya, yaitu kenapa sih sekolah itu bisa dikatakan favorit gitu kan? Ya jadi benar kata Bapak tadi ya. Jadi ada satu poin penting tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi. Jadi media sosial, kemudian branding diri ya, branding diri dari sekolah itu sangat penting karena memang seperti kita katakan misalnya SMA 17 tadi kan dikatakan ya, kenapa sih bisa muncul walaupun di warga yang desa ya, desa bukan hanya di Palembang gitu kan, kenapa bisa muncul dan bisa tahu orang-orang. Nah itu jadi pentingnya. Jadi sebenarnya bisa semua sekolah itu dikatakan favorit kalau misalnya memang bahu-membahu. Jadi misalnya SMA sekian itu kenapa nggak dikenal gitu ya? Kenapa nggak dikenal? Karena memang media sosial nggak ada, Instagram nggak ada. Orang tua itu apalagi yang di desa itu dari mulut ke mulut gitu. Dari mulut ke mulut, oh di Palembang itu ada SMA bagus loh gitu ya, ada ini bagus loh. Enak banget kalau misalnya dari media sosial kemudian langsung kalau misalnya dia nggak ada, dari anaknya biasanya ada media sosial kemudian ke orang tuanya dan lain-lain, itu lumayan itu ya untuk meningkatkan branding diri sekolah. Nah lagi-lagi di sisi lain memang kualitas sekolah itu kan nggak hanya itu, tapi fasilitas, guru, dan yang terpenting tadi ada menyinggung berprestasi tadi Mbak ya. Jadi memang kalau misalnya ada yang berprestasi, oh dari sekolah mana gitu ya, oh dari sekolah A,
meningkat lah ya, favoritnya sekolah A. Kemudian dari sekolah mana, dari sekolah B gitu ya. Nah itu poinnya adalah siswa harus outputnya harus ditingkatkan gitu ya. Kemudian mau jadi apa siswa ini? Kemudian ke perguruan tinggi atau bekerja di mana nantinya itu juga mempengaruhi sekali ya. Jadi misalnya sekarang sering kan dibuat pamflet ya, selamat atas berprestasinya mahasiswa atau masuk perguruan tinggi UI dan lain-lain. Itu branding diri juga ya. Nah jadi menganalogikan atau mengklaim bahwa sekolah favorit itu harus juga diluruskan ya. Jadi seperti apa? Nah, sekolah memang sangat penting untuk membranding diri, kemudian menjadikan siswanya berprestasi ya. Baik, Bu Zila mungkin kita cut dulu ya. Kita terima telepon dulu, ada yang masuk. Pro 1, selamat pagi. Ya, selamat pagi Dela. Selamat pagi, dengan siapa di mana nih Pak? Teddy di Palembang. Teddy. Iya. Pak Teddy di Palembang, silakan Pak Teddy. Jadi kalau harapan Teddy ya untuk di ajaran sekarang ini, terutama dari TK sampai dasar itu kan, kalau bisa guru itu lebih berperan. Jangan kalau TK lebih banyak condong ke main, sehingga ketika masuk SD dia belum bisa baca. Ya jadi kalau bisa sih kan guru itu lebih aktif, termasuk peran orang tua juga. Terus dari sisi pendidikan ya contohnya guru itu harusnya turun tangan kalau memberikan prakarya. Itu kadang-kadang gurunya itu nggak memberikan contoh, seringkali dibawa ke rumah. Jadi sehingga peran daripada sekolah itu kalau menurut saya jangan sampai amburadul deh. Jadi kalau bisa dikembalikan lagi era tahun 80, 90 sampai 2000-an lah. Jangan sampai sekarang harus lebih banyak contohnya ke mana ya? Lebih banyak contohnya ke main, sehingga prakarya itu seringkali abai. Terus guru juga harusnya selektif untuk memeriksa dan melihat murid yang mana yang perlu ditopang, diberikan fasilitas. Jadi sehingga sekolah itu memang bukan cuma sekedar favoritnya, tapi mutu kualitas pelajaran dari seluruh sekolah. Baik. Kalau yang namanya unggulan, itu sih kembali ke prestasi sekolahnya juga, bagaimana cara dia mengantarkan murid-muridnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Teddy di Palembang. Kita kembali ke Pak Zul dulu. Pak Zul, ini kebanyakan juga penemuan di lapangan siswa-siswi SMP tuh ada yang masih belum bisa baca loh Pak Zul. Ini mungkin apa yang harus dilakukan kalau dilihat dari kualitas dari guru SD dulu ataupun di bawah urutannya gitu ya Pak ya. Apakah memang nanti selain dilihat dari zona prestasi, zona domisili, ini tes membaca dan menulis juga harus ada nggak? Ya, saya ingat dulu ya tahun 70-an waktu saya masih SD. Itu memang ya tergantung guru ya. Jadi guru itu mengayomi semua enggak. Jadi memang guru itu enggak sembarang. Kalau sekarang kan hanya mungkin tenaga mengajar. Nah ini yang perlu dikembangkan lagi, perlu banyak pelatihan kepada guru-guru yang ada. Jadi sehingga metode pembelajaran sehingga anak itu bisa itu akan cepat tercapai. Ini yang perlu istilahnya kita itu bekerja itu dengan hati loh. Kalau kita menghayati pekerjaan kita sebagai guru itu enak ya, kita jadi dekat. Kalau kita dekat dengan anak ya pasti mereka mau belajar. Tapi kalau kita nggak dekat ya, hanya materi, ini metode pembelajaran yang harus gimana supaya mereka itu bisa menyerap apa yang kita sampaikan. Ya itu yang harus dipelajari. Juga memang harus dikembangkan metode pembelajaran yang benar-benar interaktif ya. Kalau bisa ya jangan guru yang aktif. Nah ini guru yang aktif. Ini harus gimana metode pembelajaran yang siswanya yang aktif. Mereka bisa ini tertawa, gembira, senang dengan nikmati pelajaran. Jadi mereka semangat. Ini yang harus diciptakan metode pembelajaran yang benar-benar yang membuat anak ini artinya semangat belajar. Kalau itu dilakukan, tidak ada yang namanya tidak mustahil. Jadi kalau kita kepuasan batin itu ya ngelihat anak mampu itu, luar biasa, senang ya.
Jadi kita tahu ini anak ini ada kemampuannya visualisasi. Ini jangan metode itu ngajar kalau kita kan hanya membaca itu hanya 10%. Ini kemampuan yang bisa diserap. Tapi kalau dengan metodenya dengan misalnya dengan visualisasi, kalau guru nggak ngerti ya itulah nanti ulangan ya nggak ada yang nilainya di atas 7 ya, di bawah itu kita kan harus evaluasi diri dong gurunya juga. Artinya kita kemampuan mengajar kita artinya nggak sesuai dengan yang diharapkan siswa. Bagaimana metode pembelajaran itu timbang, oh ini kurang tepat ya, ini harus ini visualisasi, oh ini harus unjuk kerja, oh ini harus ini kalau ini harus bermain peran, ini banyak sekali metode-metode pembelajaran yang bisa membuat anak itu mampu ya. Saya kan memang juri debat bahasa Inggris nasional ya. Itu mencari anak yang kemampuan berdebat bahasa Inggris debat umum itu ya kadang-kadang ya memang harus diasah dari public speakingnya, dari ininya. Jadi harus diasah, dinikmati. Jadi ada suatu, jadi metode pembelajaran itu akan kalau mereka berhasil, itu hasil karya siapa? Alhamdulillah bersyukur ya bahwa itu. Ini yang perlu dicermati. Ya bukan hanya kita menerima sertifikasi tiap bulan itu, tapi tanggung jawab kita tanggung jawab secara moral ya pada Allah, itu yang penting. Kalau pekerjaan, kalau benda mati nggak apa-apa, tapi dengan hablum minallah ini, hablum minan-nas ini, tanggung jawab sebagai ini tenaga pendidik itu luar biasa. Kalau dikerjakan dengan hati, mau belajar terus, nggak ada yang namanya stop. Guru itu harus belajar terus sampai sekarang saja saya tetap ya. Jadi harus kalau semuanya dinikmatin, berkah, pahala yang baik yang akan diberikan Allah. Ya, itu yang harus dihayati sebagai seorang guru. Baik, kita kembali ke Bu Zila. Bu Zila, mungkin berbicara mengenai strategi. Kebanyakan sekarang kan zaman-zamannya di mana pada saat tahun ajaran baru ada tantangan tersendiri untuk orang tua untuk melewati. Mereka ini anak-anak yang masuk ajaran baru takut untuk bertemu teman baru, lingkungan baru, ada yang sampai nangis-nangis, ada yang takut, atau juga orang tua yang sudah berebut kursi subuh-subuh. Mungkin strategi yang harus dilakukan orang tua ini seperti apa untuk tahun ajaran baru? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tahun ajaran baru ini harusnya jadi semangat baru ya, motivasi yang lebih meningkat lagi. Jadi untuk strateginya itu sendiri kita tahu bahwa kalau masuk ajaran baru itu banyak persiapan ya, banyak persiapan, terutama persiapan peralatan sekolah ya. Mungkin di tempat-tempat toko-toko untuk peralatan sekolah udah rame nih ya kalau untuk masuk ajaran baru. Kemudian yang kedua itu strateginya itu untuk persiapan fisik ya, harus sehat, harus olahraga juga. Nah, yang terpenting juga itu persiapan mental ya. Jadi kebetulan saya banyak belajar psikologi karena dalam konseling. Jadi mental itu yang nangis tadi ya, mau masuk sekolah takut ya. Iya, takut nangis itu mungkin kesehatan mentalnya dipertanyakan. Jadi harus mental yang sehat dan lebih sehat. Karena banyak memang kasus-kasus kita juga ada bullying dan segala macam itu ya. Jadi yang membuat siswa itu takut. Kalau misalnya memang siswa itu sehat mentalnya, dia pasti bisa mengatasi masalah-masalah yang dia hadapi. Kemudian selanjutnya itu kan dari libur nih ya, panjang dari libur panjang ya, sekolah-sekolah pasti ketika mau masuk itu mau masuk sekolah itu berat sekali ya, karena sudah terbiasa dengan libur-libur dan melakukan aktivitas-aktivitas libur. Tentunya harus dengan semangat baru dan motivasi juga dari orang tua ya. Kemudian juga harus menyesuaikan jadwal belajar juga, dan ditambah kalau misalnya untuk bimbel ya, dipersiapkan bimbel yang terbaik gitu. Kemudian yang tidak kalah penting itu tujuan ya, seandainya siswa ini naik kelas ya, kalau naik kelas kan tujuan utamanya mungkin berprestasi ya. Kemudian ya ini yang berbeda lagi kalau misalnya naik jenjang pendidikan ya, dari SMP ke SMA ke perguruan tinggi ya. Tentunya itu mau di universitas mana sih gitu ya. Dan lain-lain itu lebih komplit lagi persiapannya ya. Bimbelnya lebih
ditekankan lagi dan lain-lain. Itu ya, mungkin itu strateginya selain finansial, mental, kemudian apa lagi tujuan-tujuan utama atau prioritas utama itu harus ditingkatkan. Gitu. Baik, itu tadi kalau dari guru, peserta didik, orang tua. Kalau Pak Zul kalau dari sekolah-sekolah sendiri, guru-guru juga mempersiapkan apa kalau untuk tahun ajaran baru? Ya harus mempersiapkan, namanya guru kan PNS, pegawai negeri sipil, nggak ada yang namanya libur. Yang libur itu kan siswa. Iya. Dalam waktu libur itulah guru-guru itu menyiapkan materi-materi yang akan disampaikan kepada siswa. Jadi pada waktu mereka juga masuk, mereka udah menyampaikan materi. Nah, ini sekian banyak materi yang akan kita sampaikan, ya. Jadi siswa tahu. Sekarang kan zamannya digital. Zaman digital kan anak-anak kan sudah lebih canggih daripada gurunya, ya. Mereka lihat materi-materi yang udah di digital, ya. Mbah Google-nya kan itu ini. Apalagi dari AI ya. Jangan sampai jangan sampai nanti guru kencing berdiri, anaknya kencing berlari. Itu yang ditakutkan. Peribahasa itu ya. Peribahasanya ya. Jadi harus guru itu harus terlihat dari siswa, harus lebih maju daripada siswa. Jangan sampai siswa lebih maju. Mereka kemampuan IT-nya kan luar biasa. Kalau guru hanya terpaku dengan ya ingin seperti yang dulu, ingin tetap begitu aja, nggak ada improvement, perbaikan yang harus dilakukan. Jangan sampai nanti ya tidak akan bisa berhasil ya pendidikan itu. Baik. Itu yang perlu. Kalau strategi yang dilakukan guru, misalnya tadi yang disampaikan pada saat ajaran baru, mereka yang baru melihat suasana baru, sekolah baru, tidak mau masuk, nangis gitu ya Pak ya. Mungkin ada guru-guru memiliki strategi khusus agar bisa bersahabat di hari pertama mereka sekolah. Ya itu. Jadi mengenalkan diri sama-sama, dengan itu harus memang interaksi antara guru dengan siswa itu memang dijalan dengan sebaik-baiknya. Pengenalan dulu ya Pak ya. Kita nggak enak kan kalau anak-anak hasilnya jelek. Jangan salahkan siswa. Siapa gurunya ngajar? Apakah metode yang diajarkan ini kurang baik? Itu yang harus dievaluasi. Nah ini yang harus, jadi kenalkan dulu buat istilahnya sekarang kan bagaimana pembelajaran itu yang mengembirakan ya, mengembirakan, buat senang, buat happy. Kalau secara langsung, kalau interaktifnya udah bagus, ya otomatis kan pelajaran selanjutnya kan akan ngalir berjalan ya? dengan ngalir sendiri. Tapi kita kalau sudah masuk udah ini buat sikap yang seram, artinya kurang ini jaim, jadi ketakutan nanti siswanya. Ini yang perlu. Jiwa guru itu memang harus ya dekat. Jadi siswa itu bisa jadi teman, bisa jadi apa ya ini kawan. Jadi ya dibuat mereka itu happy, buat mereka itu kenal. Saya senang loh kalau kita pada waktu kemarin saya menghadiri kegiatan di sekolah. Saya senang benar. Wah, mereka tepuk tangan. Oh, senang nih kehadiran kita. Artinya kan mereka senang. Tapi kalau mereka nggak senang, mereka diam aja. Iya, nggak tidak respon ya. Nggak respon. Nah itu carilah bagaimana ini kita itu bisa familiar kepada mereka itu, sehingga pembelajaran itu dengan sendirinya akan mengalir dengan sendiri. Baik, ada pertanyaan masuk di YouTube channel kami dari ZPDP. Menurut Bapak dan Ibu, apakah stigma tentang sekolah favorit ini bisa dihilangkan sepenuhnya sehingga orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah sesuai sistem yang berlaku tanpa ada isu jual beli kursi? Mungkin kita ke Pak Zul dulu. Silakan Pak Zul. Ya, stigma sekolah favorit itu sebenarnya nggak ada. Tergantung sekolah mana yang kita sampaikan tadi. Kalau sosmednya artinya menyampaikan kepada masyarakat, mereka artinya banyak kreativitas, inovasi, ini kegiatan-kegiatan yang membuat anak itu menyenangkan, itu mereka akan lari ke sana, ke sekolah sana. Tapi kalau nggak ada istilahnya kegiatan, prestasinya nggak ada, ininya apa kegiatan-kegiatan ini ekstrakurikulernya nggak ada, tidak diekspos secara sosmed. Kalau ini tahun-tahun dulu ya kan media cetak elektronik, sekarang kan sudah sosmed bisa kita mengekspos diri kan. Nah itu akan jadi, wih sekolah sini enak. Kadang-kadang kita tanya, mau nggak ke sekolah sana? Nggak mau. Nah itu, kan, itu ngapa? Karena nggak ada nilai jualnya. Kalau personal branding sekolah tersebut ini bagus, banyak, kan orang tua kan nurut aja kepada anaknya mau sekolah di mana.
Nah itu yang perlu nggak ada yang stigma sekolah favorit, nggak ada bedanya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Yohana Safitri. Izin bertanya, beberapa hari lalu saya baca berita ada satu SD yang pendaftarannya hanya 4 orang. Saya rasa ini berkaitan dengan branding favorit tersebut. Apakah jika kejadian seperti ini, adakah yang harus bertanggung jawab atau memberi solusi terhadap kesenjangan terhadap minat atau kepercayaan terhadap branding favorit tersebut? Silakan Pak Zul. Ya, kalau dalam situasi begitu, apa yang harus dilakukan sekolah? Buatlah kegiatan-kegiatan yang bisa 4 siswa itu berprestasi, kreativitasnya ini mengangkat nama sekolah mengangkat nama sekolah dengan secara langsung. Kan dulu kan yang Ibu sampaikan dulu kan SMA 17 awal-awal kan Ibu siapa itu ya itu awalnya memang digodok secara awalnya memang begitu, sehingga ya sekarang ya tinggal meneruskan saja artinya ya. Nah ini yang perlu artinya peran dari kepala sekolah tadi sebagai nakoda sekolah tersebut. Jadi suatu tantangan juga ya kalau misalnya suatu kepala sekolah ditempatkan di daerah terpencil dengan siswanya hanya 1 kelas misalnya ya. Nah ini tantangan, mau dibawa kemana? Foto before and afternya. Before-nya begini ya, saya mau nanya afternya nanti begini. Jadi perencanaan yang dilakukan ya sehingga walaupun 4 siswa, tapi kalau prestasinya nasional, kan orang jadi sekolah favorit. Jadi nggak ada istilahnya favorit. Favorit itu tergantung personal branding sekolah-sekolah tersebut. Gitu. Jadi tergantung sekolahnya juga dan tergantung dari anak didiknya juga ya Pak Zul ya. Kalau dari Ibu Zila mungkin ada tanggapan juga nih Bu? Baik, terima kasih banyak. Melanjutkan ya. Jadi sekolah favorit itu benar. Jadi persepsi orang tua, persepsi masyarakat ya. Ya apa ya? Bukan sekolahnya yang mengatur ya. Karena misalnya kita orang tua, oh sekolah itu bagus kan. Untuk menghilangkan itu bagaimana katanya tadi ya, untuk menghilangkan stigma itu ya stigma itu ya, buatlah sekolah itu hampir sama rata gitu ya prestasinya, biar semuanya favorit gitu kan. Semuanya favorit karena memang itu kan persepsi kemudian daya tariknya juga kan. Jadi kalau misalnya mau menghilangkan satu sekolah itu muncul di antara sekolah-sekolah yang lain, dia yang paling tinggi gitu ya, sekolah lainnya juga harus mengejar gitu ya. Jadi biar sama rata, nggak ada nggak ada yang paling gitu ya, atau misalnya itu kan. Jadi kemudian branding diri tadi lagi-lagi ya. Jadi selain memunculkan kualitas, branding diri. Jadi orang tuh tahu gitu ya. Karena memang enak misalnya yang udah brandingnya bagus tinggal meneruskan tadi kan. Meneruskan, oh SMA itu bagus. Nah yang pendidik yang selanjutnya di era selanjutnya itu kan sebenarnya tinggal meneruskan saja biar sekolah itu gak jatuh gitu ya. Jadi memang harus yang utamanya benar kerja keras benar untuk membuat sekolah itu menjadi bagus dan sekolah-sekolah lainnya juga bagus. Jadi tidak ada yang namanya sekolah favorit itu ya. Jadi gak ada sistem yang seperti tadi gitu. Baik, ini ada pertanyaan. Perlu ditambahkan juga boleh ya. Pak Zul. Ibaratnya siswa itu adalah kertas putih. Mau dibuat apa itu tergantung tenaga pendidiknya, tenaga pengajarnya. Seperti yang pernah saya dengar tuh yang dari Papua ya, sampai mereka tuh dilatih matematika sehingga mereka juara olimpiade internasional. Itu kan luar biasa. Nah, itu tergantung gurunya. Mau dibawa apa itu, tinggal peran dari tenaga pengajarnya yang membuat anak itu bisa berprestasi. Karena Allah tidak menciptakan makhluk yang gagal loh. Betul. Ya, Allah menciptakan manusia itu makhluk yang sempurna. Siapa yang the man behind the screen-nya yang harus kita persiapkan. Inilah yang harus kita persiapkan agar anak-anak kita, generasi kita sekarang ini ke depannya yang namanya Indonesia Emas nanti ya akan tercapai. Tapi kalau hanya biasa-biasa saja ya sampai 2045 pun ya begitu-begitu aja. Nah, itu yang harusnya usaha dari dari pemerintah, dari lembaga pendidikan maupun dari orang tua juga yang perlu digarisbawahi. Baik, ini ada pertanyaan mungkin terakhir ya, karena mengingat lintas waktu sudah mendekati pukul 9, nggak terasa ya Pak Zul ya. Ada dari Oma Ana, tolong pertanyaannya, apa tujuan sekolah favorit tersebut? Nah mungkin Pak Zul yang pernah menjadi kepala sekolah, kalau misalnya untuk membranding nama sekolah itu sebenarnya tujuannya apa sih Pak Zul? Ya sesuai visi dan misi. Kan setiap sekolah kan setiap tahun harusnya
dirubah. Ada penilaiannya ya? Visi misinya apa? Oh gitu. Misinya apa? Jadi semua anggaran dana rencana kerja anggaran sekolah berfokus di visi dan misi. Kalau kita berfokus dengan visi dan misi dan disampaikan semua warga, ini loh yang ingin kita capai, ini loh visi kita, ini loh misi kita, ini anggaran dana dari pemerintah, dari pusat, dari pemerintah daerah, dari bantuan dari orang tua, sama-sama mau dibawa sekolah kemana sekolah ini. Ini yang harus ya secara tidak langsung kan. Jadi sekolah itu kan jadi favorit. Favorit itu kan hanya istilah, ya istilah yang memang personal branding yang dilakukan oleh sekolah tersebut sesuai dengan visi dan misinya. Tapi kalau visi dan misinya hanya retorika belaka, ya tidak sesuai anggaran dana itu nggak sama-sama, kita tuh nggak bisa kerja tuh hanya kepala sekolah dengan bendahara, tapi juga dari kepala sekolah, teamwork. Jadi semuanya daftar hadirnya, kegiatan foto kegiatan memang kita rancang bersama, kegiatan MKMP-nya untuk bagaimana guru-guru itu mempersiapkan materi ya untuk tahun pelajaran baru ini loh yang akan gini saling sharing. Guru-guru kan saling memberikan pembelajaran, nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi tahu tujuan pembelajaran ini gini loh. Ini di kelas ya pertama di kelas 10, kalau di SMA kelas 11 segini, kelas 12-nya begini. Kalau semuanya sama-sama, wow, yakin dong. Ya. Berhasil ya? Akan berhasil. Itu yang akan jadi favorit. Baik, Pak Zul dan Bu Zila, ini karena lintas waktu sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin kita ke Pak Zul dulu. Pak Zul, apa yang ingin disampaikan ke baik orang tua ataupun peserta didik ini untuk memasuki tahun ajaran baru 2025-2026? Silakan Pak Zul. Ya, yang pertama kita tuh ya memang harus sebagai orang tua memang harus menyiapkan anak ya dalam menghadapi tahun ajaran baru, dan guru-guru juga harus mempersiapkan materi, bukan liburan. Nggak ada yang namanya guru libur, yang siswa itu yang libur. Jadi guru harus menyiapkan dalam 3 minggu liburan materi apa yang diberikan, diajarkan. Jadi guru-guru juga memang dari sekolah sudah diberikan mereka ngajar di mana. Jangan mereka tuh hanya ngajar di kelas 3 saja, tapi bisa kelas 3, kelas dengan kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3. Jadi mereka kan tahu. Jadi, nah kalau mereka sudah diberikan istilahnya jam-jam mengajar, mereka sudah bisa mempersiapkan materi-materi pembelajaran dalam waktu 3 minggu. Itu suatu waktu yang sangat luar biasa yang bisa dilakukan. Itu dengan bantuan pemerintah juga menganggarkan dana ya dunia pendidikan dari dana BOS nasional, dari dana BOS daerah, dan bantuan dari orang tua. Sama-sama orang tua tahu ini loh anggaran dana, ini gunanya, ini ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan. Jadi orang tua tahu semua, guru tahu semua, wah ya aman dong. Itu yang perlu. Ini yang ingin kita sesuai dengan visi dan misi yang ingin kita capai. Baik, kita ke Bu Zila. Silakan Bu Zila, ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih banyak untuk penutup ya. Jadi orang tua dan sekolah itu harus bersinergi untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri sebenarnya. Jadi baik orang tua tentunya motivasi anak, kemudian yang berkaitan dengan finansial maupun mental, dan khususnya untuk sekolah seperti yang disampaikan Bapak tadi ya, semuanya metode pembelajaran, inovasi yang terpenting, karena memang kita berada di zaman yang sangat modern, zaman yang berbeda jauh dengan dahulu gitu ya. Jadi memang inovasi metode-metode pembelajaran dan gurunya harus kreatif. Mungkin itu yang bisa mengangkat sehingga sekolah itu berkualitas dan bermutu. Baik, terima kasih Ibu Dr. Zila Janati MPD, ini Kepala Prodi dari Kaprodi BPI UIN Raden Patah Palembang, dan bersama kami juga pengamat pendidikan Sumatera Selatan Bapak Dr. Andes Haji Zulfikri MPD. Terima kasih Pak Zul, Bu Zila juga waktunya bersama Pro 1 RRI Palembang. Nanti insya Allah di waktu kesempatan kita bisa berbincang lagi ya Pak Zul ya. Baik, dan selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, tadi bersama kedua narasumber kita ada Ibu Zila Janati dari Kaprodi BPI UIN Raden Patah Palembang
Dan pengamat pendidikan Sumatera Selatan ada Bapak Dr. Andes Haji Zulfikri MPD dengan tema kita mengenai strategi warga jelang tahun ajaran baru. Dan nanti buat Anda yang belum sempat mendengarkan Pro 1 untuk pagi hari ini, bisa menyaksikan ulang siaran Pro 1 RRI Palembang di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Batu Raja 90,5 MHz, Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Pematang Adap Lematang Ilir 89,6